Makanya Rosi kembali menyapa Anda hari ini di podcast dalam suasana ASEAN Para Games 2022. ASEAN Para Games yang berlangsung di kota Surakarta ini tentu membuat kita patut berbangga karena Indonesia berhasil menyabet juara umum dengan perolehan medali yang luar biasa, di mana Indonesia berhasil meraih medali emas yakni sejumlah 171 medali emas, 138 medali perak dan 110 medali perunggu pada ajang ASEAN Para Games 2020 yang berlangsung di kota Surakarta. Tentunya ini juga tidak terlepas dari peran sponsor dan juga pihak-pihak panitia dan para kontingen Indonesia yang terus memberikan yang terbaik untuk bangsa kita Indonesia. Dan saudara, terkait dengan ASEAN Para Games 2022 yang berlangsung di kota Surakarta, saya akan berdiskusi lebih lanjut. Kali ini sudah hadir dengan saya ada Pak Jeffrey Nongabdi selaku Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Jeff. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik ya? Baik sekali, kelihatan berbahagia sekali hari ini ya Pak ya. Masih dalam suasana ASEAN Para Games tentunya ya Pak. Dan ada juga Pak Tri Winarto, Kuasa Pengguna Anggaran LPDU. Halo Pak Tri, apa kabar Pak Tri? Salam olahraga. Salam olahraga, semangat sekali ya Pak, Indonesia menjadi juara umum, tentunya kita patut bangga. Selamat. Dan tadi saya sempat ngobrol sebentar dengan Sekretari Jenderal dari ASEAN Sport Minister yang menyatakan bahwa awalnya sempat khawatir gitu ya Pak dengan persiapan yang sangat singkat, hanya kurang lebih 3 bulan begitu Indonesia apakah bisa nantinya menyelenggarakan ajang sebesar ini untuk ASEAN Para Games. Dan tadi senyum lebar tercipta dari beliau bahwa memang sangat puas sekali dengan ajang ASEAN Para Games yang berlangsung pada hari ini. Mungkin dari Pak Jen bisa ditanggapi dulu selaku sponsor bagaimana Pak terkait dengan ASEAN Para Games ini, apakah cukup puas atau seperti apa? Ya, kesan kami dari tadi kami datang ke sini ya, semuanya berjalan dengan lancar ya, sangat organized. Jadi selamat kepada semua sebagai tuan rumah dapat menyelenggarakan Asian Games ini dan lain. Ya. Kalau tanggapan Pak Hafiz sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah puas atau seperti apa dengan persiapan kita yang hanya 3 bulan seperti ini? Alhamdulillah Mbak Eva, dengan persiapan yang pendek, kalau nggak salah 10 hari terakhir ya yang efektif, karena kami terlibat langsung dengan teman-teman Inaspor khususnya bidang revenue promosi dan sponsorship. Dengan waktu yang pendek, kolaborasi, kemudian juga gotong royongan baik dari seluruh panitia, kemudian sponsorship, kemudian teman-teman marketing, betul-betul pelaksanaan ini bisa efektif secara kegiatan mulai dari awal perencanaan sampai dengan akhir bisa berjalan efektif sampai dengan saat ini. Nanti kita tunggu sampai dengan kegiatan closing ceremony nanti yang ditutup oleh Bapak Presiden. Langsung ya Pak ya. Selama 3 bulan ini persiapannya seperti apa sih Pak? Jadi dari mulai bagaimana kita melakukan perencanaan kebutuhan ya, untuk masing-masing bidang sesuai dengan bidangnya, kemudian dari perencanaan kebutuhan itu kita detailkan dalam rencana anggaran biaya, siapa yang melaksanakan persen-persen cas yang kita tetapkan, kita ya yang mampu lah ya, kemudian bagaimana program yang harus dijalankan dengan waktu yang pendek ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan urgensi ya, sesuai dengan tujuan dari ASEAN Para Games ini dilaksanakan. Itu yang utama. Alhamdulillah dengan kerjasama dari seluruh pihak ya, terutama dari tim Min ID ya, dukungan dari teman-teman Min ID, semua kegiatan ini bisa kita laksanakan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan sampai akhir. Iya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut terkait dengan ASEAN Para Games ini, Pak Jen bisa diberitahu mungkin kepada teman-teman sebenarnya Main ID itu seperti apa gitu Pak? Kalau Main ID itu adalah holding company perusahaan tambang BUMN. Ada di bawah Main ID itu ada PT Angin Tambang, kemudian ada PT Bima, ada PT Asa, dan juga di dalamnya ada PT Freeport Indonesia dan Vale. Dan itu bagaimana Pak kemudian ID bisa berfungsi dalam ajang ASEAN Para Games? Ya, saya rasa kami dari Main ID berkontribusi kepada masyarakat ya. Jadi selama ini kita banyak berkontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan sebagainya. Jadi
dengan menjadi sponsor di Asian Para Games ini merupakan salah satu bentuk dari dukungan kami kepada masyarakat. Bentuk dukungan kepada masyarakat luar biasa sekali ya Pak Jen. Kalau Pak Tri, banyak juga mungkin teman-teman yang belum mengerti LPDUK itu seperti apa sih Pak? Jadi LPDUK ini merupakan unit supporting, bagian dari unit supporting system dari Kemenpora RI dalam kaitan dengan pengelolaan keolahragaan khususnya, dan juga merupakan badan layanan umum yang mendapat mandatori sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, kemudian juga sesuai PP 18 Tahun 2007 ya, sebagai satu-satunya badan layanan umum yang mengelola kaitan dengan dana keolahragaan yang bersifat komersial maupun sponsorship. Jadi mandatorinya ke sana gitu. Jadi berdasarkan mandatori ini kami bekerja mengelola kaitan dengan dana sponsorship sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan event di dalam sesuai yang sudah diprogramkan oleh panitia UNESCO. Dan dalam ASEAN Para Games 2022 yang berlangsung di Kota Solo dari kita menuju sampai ke Agustus ini, Main ID merupakan sponsor utama gitu ya Pak Tri. Tanggapan Pak Tri sendiri bagaimana Pak? Ya, kami bahagia ya, artinya juga menyambut sangat baik sekali betul-betul komitmen ID di dalam sebagai sponsorship di dalam penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022 ini. Karena event ASEAN Para Games 2022 ini bukan event hanya masyarakat Solo, kemudian eventnya NPC, ya, terutama eventnya teman-teman disabilitas, bukan, tapi eventnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan sebagai tuan rumah. Sehingga kontribusi Main ID ini sangat penting sekali, ya, sangat penting di dalam penyelenggaraan event. Makanya karena sangat pentingnya setiap rapat dengan INASCO, ya, terutama dengan bidang revenue, promosi dan sponsorship yang oleh Mbak Eli Hussein, kami selalu tekankan, tolong dipikirkan bahwa sponsorship ini harus membawa branding terhadap teman-teman Main ID. Kontra prestasi branding marketing apa yang bisa diperoleh oleh teman-teman Main ID. Nah itu tolong dirumuskan dalam tahap. Dan kami memonitor di lapangannya, memonitor lewat divisi usaha dan dana keolahragaan dari LPDUK. Kami ada divisi usaha dan itu memonitor, melakukan monitoring terhadap kontra prestasi yang dilakukan oleh teman-teman INASCO khususnya bidang promosi, revenue promosi dan sponsorship terhadap branding di dalam ini. Karena event ini saatnya masyarakat Indonesia tahu gitu, ya, kaitan dengan apa itu Main ID, kemudian branding, apa sih kontribusinya terhadap apa event keolahragaan secara nasional, itu masyarakat harus tahu, dan branding itu harus masif gitu. Alhamdulillah sampai sekarang branding itu dilakukan oleh teman-teman revenue promosi dan sponsorship. Nah itu branding sejauh ini yang dilakukan seperti apa Pak? Ya mulai dari media luar ruang, terutama OCC. OCC ini utama, menjadi komponen paling besar di dalam kontra prestasi yang diperoleh oleh Main ID. Karena di OCC ini gimmick dari event penyelenggaraan ASEAN Para Games ini di opening closing ceremony. Gimmick eventnya kan di situ. Pada saat itu masyarakat karena apa? Streaming secara nasional kan. Dan saat itu masyarakat Indonesia harus tahu, memberikan knowing kepada masyarakat Indonesia secara branding. Oh, Main ID itu ini. Oh, kontribusinya sangat besar, dirasakan bukan hanya di Kota Solo, tapi secara nasional bahkan seluruh ASEAN. Itu yang harapannya. Dan alhamdulillah dari OCC kemudian ke media luar ruang, dan kalau mulai dari bandara sampai posisi ini kan baliho nggak lepas-lepas, selalu melihat logonya ASEAN Para Games, terus ada logonya Main ID. Nah ini salah satu itu ya. Termasuk spot labelnya. Iya, spot label dari ASEAN Para Games. Apakah sudah cukup puas Pak? Tapi ASEAN Para Games juga banyak dipuji oleh negara-negara lain ya, masa ASEAN bahkan memuji, karena kita semua tahu bahwa persiapan ini hanya berlangsung 3 bulan, dan Indonesia sudah luar biasa sekali bisa mengadakan ASEAN Para Games. Kami sangat puas sekali ya dengan penyelenggaraan dari Asian Para Games ini. Kita lihat juga dari secara promosi juga kelihatan ya mana-mana. Jadi selain branding dari produk perusahaan, mungkin juga menunjukkan komitmen kami
dalam hal kontribusi kepada masyarakat. Ya, ajang ASEAN Para Games ini adalah ruang bagi pariwisata kita di Indonesia ini menjadi datang kita untuk memberikan kesempatan yang sama gitu ya Pak untuk para penyelenggara komunitas Indonesia. Nah, apa yang melatar belakang yang bersedia untuk menjadi kami dari Pemain ID yang mempunyai nilai-nilai yang antara lain nilai kami adalah respect kepada masyarakat. Jadi sebagai sponsor dari acara ini merupakan dari implementasi dari nilai tersebut. Kesetaraan dan olahraga supaya kita juga bisa mencapai prestasi dari mana. Pak Jen, saya mau bertanya lagi tadi sebenarnya ASEAN Para Sport Indonesia tadi juga sempat diuji ya ajang ASEAN Para Games yang hanya berlangsung 3 bulan ini. Sejauh ini main lagi bagaimana persiapan untuk selama hanya waktu singkat sekali 3 bulan ini. Saya rasa proposal disampaikan dari pihak manajemen proposal tersebut memang ini sejalan dengan apa yang kami lakukan. Jadi kami tentu saja cara yang bisa berjalan dengan baik walaupun yang bisa menyampaikan Selain itu ada nggak sih pesan langsung yang ingin diberikan kepada masyarakat sendiri terkait dengan keikutsertaan atau kontribusi besar lagi terhadap ajang ASEAN? Saya rasa pesannya bahwa ini olahraga yang penting olahraga ya, supaya kita tetap sehat ya, fit. Selain itu juga pesan kami ya kepada para atlet ya, mungkin yang partisipasi di acara ini yang nanti putus asa yang mendapatkan medali. Kami yakin dengan latihan yang keras, suatu saat akan mencapai prestasi. Baik, saya akan ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri, saya ingin tanggapan ini ajang ASEAN Para Games yang persiapan dan sangat singkat itu banyak juga fasilitas dan juga SDM yang harus dipersiapkan skill Pak yang singkat sekali untuk fasilitas yang luar biasa dan juga SDM yang berkualitas. Mungkin tahapan penyiapan strategi kolaborasi yang menjadi nilai penting di dalam persiapan penyelenggaraan. Artinya bahwa event ini bukan hanya milik Kemenpora ya, selaku pemerintah, bukan milik NPC ya, sebagai unit organisasi cabur yang membawa teman-teman disabilitas, kemudian juga bukan hanya pemerintah Solo, tapi kolaborasi semua pihak. Kebetulan saya ikut terlibat dalam penyiapan itu, betapa masing-masing dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kami di Kemenpora punya keterbatasan sumber daya, ya, kemudian di NPC punya keterbatasan. Tapi ini dikolaborasikan sehingga menjadi kekuatan. Jadi mungkin strategi kolaborasi dengan elemen resources, ya, melakukan elemen keselarasan resources yang ada, artinya menjadi sesuatu tim yang solid kuat di dalam penyelenggaraan. Jadi ada value, artinya dari event ini ada value yang bisa kita petik ya, bahwa kebersamaan dan kegotong royongan itu ternyata menjadi kunci sukses di dalam setiap penyelenggaraan event apapun, khususnya keolahragaan. Selain fasilitas dan SDM itu juga harus punya platform Indonesia ya Pak. Ya. Wakil Indonesia ya sejauh ini Pak, bagaimana Pak persiapan Kalau kontingen Indonesia di bawah CDM, kebetulan pembinaannya ada satu unit deputi pembinaan olahraga prestasi yang selalu memberikan baik pembinaan secara peningkatan sumber dayanya ya, secara 5M, maintenance material semua, kemudian dari sisi pengukuran persiapan atlet dan lain semua disupport oleh Kemenpora di bawah deputi peningkatan prestasi olahraga. Itu yang menjadi. Di samping itu juga dari NPC juga betul-betul melakukan kaitan pengendalian, monitoring dan lain-lain di dalam persiapan atlet ini. Dan alhamdulillah kerja semua pihak ini bisa berbuah manis, kita bisa menjadi juara umum. Sekali meraih banyak sekali medali ya Pak ya. Banyak Bahkan sekali. targetnya hanya 104 loh.
bisa berhasil meraih 170 itu ya betul dari pas itu nantinya apresiasi seperti apa Pak yang diberikan untuk para pendidik yang sudah melakukan nanti mungkin dirumuskan ya antara NPC dengan petinggi di Kemenpora nanti kaitan itu lanjutnya. Oke, baik saya kan ke Pak Jen. Pak Jen, untuk selanjutnya selain berkontribusi langsung di ASEAN Para Games ini nantinya apakah akan ada agenda khusus dari MNID untuk berkontribusi di bidang olahraga atau seperti apa kita lihat? Tentunya kita memiliki komitmen untuk mendukung kegiatan olahraga ini dan kami sedang mempersiapkan beberapa proyeknya nanti dan juga sepak bola yang nanti kita akan sampaikan kemudian ya setelah kita sudah siap tujuannya adalah untuk mempersiapkan atlet yang suatu saat ke depan nantinya berprestasi untuk Indonesia. Luar biasa sekali. Kalau yang proyek paling kencang ini seperti apa Pak Jen? Antara lain proyek yang tadi saya sampaikan ya penting karena kita waktu penyelenggaraan olahraga kemarin kontribusi cukup besar ya kepada selain olahraga kita semua bertaraf internasional. Kontribusi yang besar sekali untuk bangsa Indonesia ya Pak ya. Dan saya juga mau bertanya ini beberapa perusahaan di bawah binaan ini juga memberikan kesempatan yang sama kepada para santri untuk bisa berkarya di wilayah apa kan itu? Saya rasa itu jadi komitmen yang mereka punya. Terus ya ini juga di PT Atan ini juga kebanyakan kalau ada juga beberapa SDM yang juga memberikan kesempatan yang sama begitu kepada para disabilitas di Indonesia. Dan saya akan ke Pak Tri terlebih dahulu. Pak Tri dengan prestasi yang luar biasa ini untuk langkah kedepannya apa yang akan dilakukan? Ya. Jadi kami akan terus melakukan strategi promosi yang mendorong ya semacam teman-teman kayak MNID ini ya kaitan dengan bagaimana pengembangan keolahragaan karena banyak event-event besar kita khususnya di tahun depan ada FIFA World Cup U20 ya ini menjadi prestis ya bagi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U20 kemudian FIFA World Cup FIBA World Cup kaitan basket juara dunia antar negara ini salah satunya jadi harapannya nanti langkah yang dilakukan oleh MNID ini bisa diikuti lah oleh para semacam entitas-entitas sponsorship untuk mendukung penyelenggaraan olahraga prestasi dan kaitan keberlanjutannya ini kami akan terus lakukan ya pendekatan secara branding marketing kepada calon-calon sponsorship untuk event-event keolahragaan nasional dan khususnya internasional di masa akan datang. Untuk FIFA nanti juga akan ada rencana untuk berkontribusi langsung Pak Jen. Kita akan support. Kita akan support pastinya ya. Untuk di ASEAN Para Games ini bentuk program supportnya ini seperti apa Pak? Kalau tadi disebutkan di PON kemarin langsung membangun stadion ya di Mimika yang itu juga nanti bermanfaat bagi warga di sana. Kalau di ASEAN Para Games ini ya lebih konkretnya lagi. Kita tidak support dalam bentuk secara monetary. Oh jadi untuk seluruh fasilitas dan juga persiapan yang dilaksanakan ini akan dari government ID begitu ya Pak ya. Maksudnya namanya baik dari Pak Tri mungkin bisa disampaikan juga harapannya ke depan untuk cabang olahraga ataupun juga di bidang olahraga ini yang tentunya ini bisa memajukan negara Indonesia di kancah dunia di olahraga ini. Yang pertama pengembangan sport saya ya, artinya kami kan di pengelolaan dana komersial sponsorship harapannya teman-teman entitas sponsorship ini company-company yang berminat kaitan dengan CSR sponsorship untuk sport olahraga ini bukan hanya kegiatannya sekedar di multi event kayak ini tapi juga single event bahkan harapannya ke pembinaan prestasinya dari pengembangan sport saya misalnya tim Mika nanti mau mengembangkan kaitan
laboratorium sport science keolahragaan untuk kaitan ya Papua kan kami tetapkan sebagai salah satu provinsi olahraga, 10 provinsi olahraga. Nah, harapannya di sana bisa berkembang kaitan pengembangan sport science dan bentuk laboratorium sport science atau semacam apalah ya yang kaitan dengan unit pengembangan sport science. Nah, di sana dari sana bisa artinya talenta atlet muda ya yang nanti untuk nasional ya hasilnya talenta muda kemudian sampai menjadi atlet andalan emas ya itu sesuai dengan desain besar olahraga nasional. Nah, di Perpres 86 itu harapannya nanti di 2000 di Olimpiade Kanada ya itu harapannya bisa meraih medali emas itu. Artinya LPDU juga memfasilitasi begitu ya? Memfasilitasi, artinya pengembangan olahraga secara profesional memfasilitasi. Selain di Papua ini ada di kota mana lagi Pak yang diberikan fasilitas langsung gitu oleh LPDU? Sebenarnya kalau penetapan Pak Menteri kan ada 10 ya, 10 kaitan dengan sport center secara otonomi yang dibawa kerjasama secara pentahelik dengan universitas negeri yang mempunyai pendidikan olahraga karena dimanapun kolaborasi pentahelik harus dilakukan antara perguruan tinggi, badan usaha, kemudian pemerintah, ya kemudian masyarakat, media massa itu kan harus dilakukan. Harapannya dengan penetapan 10 yang bekerja sama secara pentahelik ini mempercepat kaitan dengan peningkatan prestasi olahraga secara nasional. Terakhir dong Pak Louis sama Pak Jen, mungkin saya ke Pak Jen terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan explanation ya Pak terkait dengan acara ASEAN Paragames yang sudah berlangsung dan berlangsung sukses dengan persiapan yang sangat tinggi Pak. Ya, saya mengucapkan selamat ya kepada Kota Solo sebagai tuan rumah sehingga dapat menyelenggarakan acaranya dengan sangat baik. Dan saya dengar juga para atlet dari luar negeri juga berkesan dengan keramahan dari Kota Solo ini masyarakatnya. Jadi sangat baik sekali. Penyelenggaraan hari ini kami mengucapkan selamat. Mungkin Pak Tri bisa disampaikan kesimpulan sedikit dari acara ASEAN Paragames. Baik, selain mengucapkan selamat kepada tim kontingen Indonesia, juga selamat kepada pemerintah Kota Solo dan juga masyarakat Solo khususnya, karena dengan antusiasme memberikan interest yang betul-betul warga Kota Solo kita menjaga keramahan, menjaga istilahnya kenyamanan bagi peserta kontingen dan lain-lain. Dan kalau harapannya setelah kegiatan ini kami akan lakukan evaluasi secara keseluruhan beberapa mana yang menjadi kegiatan yang harus bagian dari continuous improvement yang harus kami lakukan untuk penyelenggaraan event. Kemudian bagian mana yang sebetulnya dari terutama kaitan dengan sponsorship ya kontraprestasi create value apa yang harus kami lakukan lagi ya nanti kerjasama dengan bidang revenue promosi dan sponsorship ini create value apa di luar seperti yang ada sekarang ya kaitan posisi, kemudian sport labeling, kemudian media luar dan lain-lain ini kira-kira create apa yang harus kami lakukan ini akan kami lakukan semacam evaluasi bersama dengan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan selanjutnya. Iya, baik. Terima kasih Pak Tri dan Pak Jen sudah bersama saya di Sportcast pada siang hari ini. Dan tentunya pemirsa acara yang sukses ini tidak terlepas dari kesiapan oleh berbagai pihak tentunya selain dari SDM ataupun juga kontingen Indonesia yang sudah berhasil merebut banyak sekali medali emas. Tentunya di belakangnya ada sponsor yang juga terus mendukung demi terciptanya acara yang sukses di kancah internasional. Saya di Pengandarusi pamit undur diri, sampai jumpa.